Pas ini kita nggak perlu benci. Mereka ini adalah orang-orang lucu yang penuh dengan halu. Cukup kita tertawakan saja. Jangan benci mereka. Mereka tidak lebih baik dari kita, mereka tidak lebih buruk dari kita. Udah gitu aja. Ini adalah tayangan-tayangan lelucon, ya, stand up komedi berbayar. Udah gitu aja. Mereka nangis, kita tertawa. Karena yang ditangisi oleh mereka kita tidak pahami. Nah, udah gitu aja. Jadi kita nggak usah benci. Jangan ada kebencian sedikit pun di dalam hati. Cukup senyumin aja, tertawakan aja. Tertawa itu nggak jadi dilarang karena kita melawan persekusi. Kalau seandainya tertawa kemarin, kalau seandainya persekusi tidak kita lawan, kita hari ini nggak bisa lagi tertawa, saudara. Misalnya kita menertawakan si Rizik, kita menertawakan si Bahar, itu begundal-begundal baju putih bakal datang ke rumah. Nah, cuman kita lawan ini supaya mereka agak sedikit paham lah. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Persekusi mereka, kalian yang sudah mengalami persekusi udah pahami bahwa kita hidup di negeri sendiri dilarang tertawa. Koar-koarnya apa? Kita negara demokrasi ya ikhwan, kita bebas berbicara ya ikhwan, rezim ini rezim zalim saudara, kita nggak boleh tertawa. Kita nggak boleh tertawa bukan larangan dari pemerintah, tapi larangan dari odong-odong ini merasa diri berkuasa, merasa diri raja di atas raja, raja di raja, padahal bukan siapa-siapa. Maka harus dilawan. Lucu nggak boleh tertawa, itu bukan Indonesia saudara. Orang Indonesia itu ramah-ramah, lucu-lucu. Itulah Indonesia, ramah, lucu. Kita bisa bercanda, kita nggak kaku kalau bercanda. Orang ngatain kita biasa aja, kamu ngapain? Dia panggil kita anjing, kita panggil dia kambing. Di Indonesia gitu kan, setahu saya. Soalnya Aceh juga Indonesia nggak jadi merdeka kemarin. Betul nggak Indonesia seperti itu? Anjing, kambing, kita nggak marah, kita nggak saling perang habis itu. Gimana? Ngopi-ngopi dulu. Udah manggil anjing, udah manggil babi, ngopi bersama, nggak baper. Kita bercanda. Walaupun bercanda seperti itu nggak baik, tapi ada candaan seperti itu di kalangan anak muda babu tongkrongan. Betul nggak? Betul. Ada anak nongkrong pasti paham itu. Anjing, bi, mampir kau dulu, anjing. Oke, babi, ngopi kita. Apa cerita? Oh, udah cerita. Kita nggak baper, nggak ngambil pasukan. Datang dia halal darahnya. Kenapa? Manggil saya kambing. Kita orang pergaulan bro, walaupun kita bukan orang lapangan. Tapi kita paham yang mana bercanda, yang mana serius. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit marah, bawa laskar. Itu pecundang itu namanya. Di Indonesia begitu, kita bercanda, tertawa, ramah, nggak dikit-dikit marah. Itulah perbedaan kalian dengan kita. Kita orang ramah, bukan orang marah. Habis itu fitnah Tuhan lagi pemarah. Tuhan itu bukan temperamen, tapi pengasih lagi penyayang. Sejak orang takut kepada Tuhannya, takut kepada Tuhan beda dengan takut kepada makhluk. Takut kepada Tuhan kita mendekat, bukan menjauh. Ya kan? Kita takut kepada Tuhan, mendekat kepadanya. Jangan bikin orang jauh dari Tuhan. Seolah-olah kalian Tuhan bisa memvonis orang begini, orang begitu. Ente masuk neraka, ente masuk surga. Karena ente baik sama anak, ente masuk surga. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu kawan. Lucu kalian. Udah bikin lucu, nggak boleh ditertawakan. Sialan itu. Kalau nggak mau ditertawakan, jangan lucu, jangan buat lucu. Anak, jadwal ceramah padat sekali. Biar ente tahu, masa mobil aneh kagak bisa bawa depan panggung.
Ana dalam satu malam 12 tempat ceramah. 12 tempat ceramah. Terus kita ngakak. Dalam satu malam 12 tempat ceramah. Satu malam itu diukur dengan waktu, udah berak makan di situ 12 jam. Di Indonesia. Ceramah 12 tempat dalam satu malam, berarti satu tempat 1 jam. Belum lagi perjalanan, nggak masuk akal. Ana di pondok ini 10 tahun, di pondok ini 25 tahun, di pondok ini 13 tahun, di pondok ini. Udah, kalau kita hitung semua dia mondok, itu 80 tahun. Sementara usia dia baru 37 tahun. Bagaimana logika kalian? Oh, saya beda, anak ajaib. Oh, itu lain lagi. Saya berguru dengan Al-Habib Fulan. Sementara kita cek, Habib itu belum lahir di tahun segitu. Sebelum dia lahir, Habib itu udah lama meninggal. Kita nggak sebodoh itulah, kawan. Ya, agama itu ajarkan. Semua ajaran dalam agama itu baik, benar, dan diterima oleh akal sehat. Makna diterima oleh akal sehat, tidak semua berdasarkan sains. Tapi bukan nonsen. Faham? Ada yang tidak bisa diceritakan, tetapi dirasakan. Ada dohir, ada batin. Walaupun tidak sain, tapi bukan nonsen. Diterima oleh akal. Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang berfikir. Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Kita ketahui kasus tentang bapak berpangkat mantan Kadis Propam, bisa kan? Kok ini diam? Jadi jangan-jangan bikin kami masyarakat ini, warga negara ini, menjadi tidak percaya kepada institusi tersebut. Kemudian kalaulah kasus ini benar-benar siap menghilang begitu saja. Makanya anak-anak diwajibkan berpuasa, sholat, ibadah ketika akil balik, sudah berakal. Orang yang sudah tua tapi udah gila tidak diwajibkan puasa, sholat, karena udah nggak berakal. Kalau di kalangan kalian enak, majelep langsung langsung majelep, wali majelep. Kenapa dia nggak pakai baju? Itu beda, itu wali. Kenapa dia nampakkan auratnya jalan-jalan? Itu wali majelep. Dalam masjid di atas di atas mimbar, itu nggak apa-apa wali. Tapi nggak apa-apa wali. Itu langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah tahu dari mana dia. Oh, bagi saya pribadi ini merupakan sebuah tindakan yang meremehkan, menyepelekan hukum yang ada di negara kita. Ada orang mengaku bahwasannya dia menjadi korban penembakan OTK, orang tak dikenal. Kemudian kasusnya hilang begitu saja. Padahal dia melapor, laporannya diterima pihak aparat, sudah melakukan penelusuran, penelitian, dan seterusnya. Sudah diusut, kemudian hilang begitu saja. Ini contoh. Ya, saya belum katakan yang si Bahar ini sudah hilang mutlak, total tenggelam di telan bumi. Belum, ini contoh. Kemudian hilang begitu saja. Karena yang tahu kewalian seorang wali adalah wali. Kan begitu konsepnya. Yang mengetahui kewalian seorang wali adalah wali. Biasanya seorang wali diketahui kewaliannya setelah beliau tiada, setelah beliau mangkat, setelah beliau meninggal. Baru masyhur. Makanya enak sekali. Tinggal framing aja, wali. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.